Kamu pasti setidaknya punya satu orang dalam hidupmu yang kerjaannya tuh main handphone mulu. Bahkan saat ngobrol dengan orang lain, dia pun selalu main handphone dan menatap handphonenya. Hal tersebut terkadang membuat orang tuh kayak merasa terhina atau merasa tidak nyaman saat berkomunikasi dengan orang semacam itu. Nah, tahukah kamu bahwa terdapat suatu istilah yang menggambarkan orang-orang yang selalu bermain handphone dan tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Kondisi tersebut dikenal dengan pubbing. Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Dita Fatmarini dan kalian semua bisa panggil aku Dita. Aku tuh senang banget mempelajari hal-hal yang berbau tentang kesehatan mental dan juga isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Nah, seperti yang sudah tertera pada judul video ini dan apa yang aku ungkapin di awal tadi, kali ini aku bakalan ngebahas tentang pubbing. Kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan pubbing itu? Istilah pubbing sendiri berasal dari dua kata, yaitu phone yang artinya telepon dan snubbing yang artinya menghina. Dengan demikian, pubbing sendiri merupakan istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang terus-menerus fokus dengan handphone mereka sehingga seakan terkesan menghina atau tidak menghargai orang yang sedang ada di depannya. Jika kamu merasa kurang familiar dengan istilah pubbing ini, maka itu adalah hal yang sangat amat wajar karena bisa dikatakan bahwa pubbing ini merupakan istilah yang cukup baru, di mana pubbing pertama kali dikemukakan pada tahun 2012 di Australia. Walaupun terbilang cukup baru, namun jika melihat dari pengertian pubbing itu sendiri, tentunya hal tersebut merupakan kondisi yang cukup sering sebenarnya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang aku bilang di awal, kamu yang sedang nonton video ini pasti setidaknya pernah mengenal satu orang dalam hidupmu yang melakukan perilaku pubbing ini. Setelah mengetahui pengertian pubbing, kamu tentu bertanya-tanya, apakah pubbing sama dengan kecanduan handphone? Nah, pubbing ini memang merupakan salah satu ciri-ciri atau gejala seseorang mengalami kecanduan handphone. Meski demikian, tidak semua orang yang mengalami pubbing merupakan orang-orang yang mengalami kecanduan handphone. Hal ini kembali lagi dilihat dari seberapa sering intensitas mereka dalam melakukan pubbing atau bermain handphone dan seberapa sulit mereka terlepas dari perilaku tersebut. Berikutnya kita akan ngebahas mengenai ciri-ciri pubbing. Seringkali kita bahkan tidak menyadari orang-orang di sekitar kita atau bahkan kita sendiri mengalami pubbing ini. Hal tersebut bisa jadi karena kurangnya pemahaman kita mengenai pubbing ini, atau bisa juga karena kita mungkin memang orang yang tidak peka akan lingkungan sekitar dan kondisi kita sendiri. Padahal nih ya, kalau misalnya kita mengenal dari awal kondisi pubbing itu sendiri, kita akan lebih mudah untuk mengantisipasi atau terlepas dari kondisi tersebut. Nah, maka dari itu penting bagi kita mengetahui ciri-ciri dari pubbing. Ciri pertama dari seseorang yang mengalami pubbing adalah mereka seringkali mengecek handphone mereka atau tidak bisa terlepas dengan handphone mereka. Nah, kondisi ini seringkali tidak mengenal waktu, tempat, ataupun kondisi yang sedang mereka hadapi. Perilaku sering mengecek atau memegang handphone ini seringkali didasari oleh keinginan untuk tidak tertinggal akan tren-tren terbaru atau hal-hal yang lagi booming saat itu. Ciri kedua seseorang yang mengalami pubbing adalah mereka seringkali melakukan dua percakapan dalam satu waktu. Maksudnya adalah mereka melakukan percakapan melalui handphone mereka dengan temannya atau kerabatnya yang jauh di sana. Plus, di waktu yang sama mereka juga melakukan percakapan dengan orang yang ada di hadapan mereka. Walaupun memang terdengar seakan multitasking, namun kondisi semacam ini seringkali menimbulkan ketidakfokusan dalam berkomunikasi. Bisa saja mereka salah menangkap informasi atau justru menyampaikan informasi yang salah. Dan gejala ketiga adalah seringkali bermain handphone tanpa mengenal situasi.
Artinya, orang yang mengalami pubbing ini akan bermain handphone dalam situasi apapun. Walaupun itu adalah situasi yang seharusnya mereka tidak bermain handphone. Misalnya nih, saat sedang kumpul keluarga, saat sedang rapat penting di kantor atau di perusahaannya atau dengan orang-orang penting lainnya, saat di sekolah atau saat guru sedang mengajar, bahkan di acara-acara kedukaan sekalipun. Berikutnya kita akan ngebahas dampak pubbing dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antara kalian mungkin berpikir, Pubbing doang? Lebih biasa kali orang main handphone sambil ngobrol. Ini kan era modern. hey, kalian perlu tahu kalau ada yang namanya basic manner, khususnya dalam berkomunikasi. Nah, tahukah kamu bahwa pubbing ini merupakan perilaku buruk yang bisa berdampak negatif juga untuk kehidupan kamu? Nah, berikut dampak dari pubbing itu sendiri. Dampak pertama dari pubbing adalah, of course, dia bisa saja merusak hubungan sosial kamu. Artinya, kamu bisa saja memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua kamu, saudara kamu, teman-teman kamu, atau orang-orang yang saat kamu sedang berinteraksi dengan mereka, kamu justru sambil bermain handphone. Selain itu, bisa juga kamu akan memiliki image yang negatif. Misalnya nih, saat dalam kondisi kedukaan, kamu justru fokus dengan handphone kamu dan tidak menunjukkan empati atau simpati kamu terhadap orang-orang yang sedang berduka. Dan yang paling buruk adalah kamu bisa saja dijauhi oleh orang-orang di sekitar kamu yang pada akhirnya membuat kamu minim akan interaksi sosial dan kedekatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan dampak kedua dari kondisi pubbing ini adalah penderitanya akan lebih beresiko mengalami gangguan mental. Yap, kamu gak salah dengar, kalau pubbing ini bisa beresiko membuat penderitanya mengalami gangguan mental. Seperti yang sudah dibahas di awal bahwa pubbing sangat amat beresiko membuat penderitanya mengalami kecanduan handphone, di mana kecanduan handphone di sini merupakan salah satu jenis gangguan mental yang perlu mendapatkan penanganan khusus. Selain itu, pubbing juga sangat amat beresiko membuat penderitanya dikucilkan atau dihindari atau bahkan mengalami bullying dari orang-orang di sekitarnya karena perilakunya yang dianggap tidak sopan itu. Nah, kondisi-kondisi semacam itulah yang pada akhirnya bisa membuat penderita pubbing ini mengalami depresi, gangguan kecemasan, stres berlebih, dan berbagai macam jenis gangguan mental lainnya. Setelah mengetahui dampak dari pubbing itu sendiri, tentunya timbul suatu pertanyaan, apakah ada nih cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mungkin sedikit mengurangi perilaku pubbing itu sendiri. Nah, berikutnya aku bakalan ngebahas mengenai tips-tips apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebiasaan pubbing. Tips pertama yang bisa kamu lakukan adalah mematikan notifikasi handphone, khususnya saat kamu sedang berada dalam situasi-situasi penting. Misalnya saat kamu sedang ngumpul keluarga, saat kamu sedang berinteraksi dengan orang lain, saat kamu sedang belajar, sedang di sekolah, dan kondisi-kondisi yang kamu rasa kayaknya kamu perlu fokus nih dengan apa yang sedang kamu hadapi. Kenapa perlu mematikan notifikasi handphone? Karena seringkali nih, terutama untuk orang-orang yang sudah sangat terikat dengan handphone mereka, saat mendengar sedikit saja notifikasi handphone, mereka akan mengecek handphone dan seakan terhipnotis nih, dia akan terus main handphone. Mungkin tadinya ada yang nge-WA, oke, ngecek WA. Setelah ngecek WA, oke, dibales. Setelah ngebahas, bisa saja dia tuh langsung move ke Instagram bentar deh, scroll move ke TikTok bentar deh, scroll. Lama-kelamaan gak sadar kalau mereka tuh sudah menghabisin banyak waktu dan pada akhirnya mengabaikan orang-orang yang berada di depannya. Tips kedua yang bisa kamu lakukan adalah disiplin dalam bermain handphone. Yap, memang kedengarannya. Bagi orang-orang yang sudah sangat amat terikat dengan handphone mereka, mendisiplinkan diri dalam bermain handphone ini bukan hal yang sangat mudah. Untuk itu kamu mungkin bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, kalau sebelumnya kamu selalu nonton YouTube sambil makan atau main handphone, scroll Instagram sambil makan, mungkin kamu bisa, saat makan, aku makan aja, gak main handphone.
Bisa seperti itu. Atau mungkin kalau sebelumnya kamu belajarnya itu sambil main handphone, mungkin kamu bisa saat belajar ya udah belajar aja, nggak usah main handphone dulu. Mungkin kamu main handphonenya saat belajarnya udah selesai. Pokoknya hal-hal yang kamu rasa kamu bisa mendisiplinkan diri kamu. Tips yang ketiga adalah letakkan handphone di dalam tas, khususnya saat kamu sedang bepergian atau mungkin sedang jalan-jalan atau mungkin sedang dinner, sedang makan, sedang nongkrong dengan orang lain. Kenapa letakkan handphone di dalam tas? Karena saat handphone itu ditaruh di dalam tas, kita tidak akan fokus nih dengan notifikasi-notifikasi, atau saat layar handphone itu tiba-tiba nyala, kita tidak akan fokus dengan handphone kita karena handphonenya ada di dalam tas. Lain cerita nih kalau misalnya kamu sedang ngopi atau sedang nongkrong bareng teman-teman nih, tapi handphonenya ditaruh di atas meja. Nah, saat ada notifikasi atau saat layar handphonemu nyala, of course fokus kamu akan tertuju pada handphone kamu dan akan coba ngecek handphone kamu. Nah, kondisi-kondisi semacam itu tuh bisa ngebuat kamu teralihkan fokusnya yang tadinya seharusnya kamu fokus dengan orang yang ada di depan kamu malah jadi fokus kembali ke handphone kamu ini. Tips yang keempat mungkin kamu bisa lakukan setelah bernegosiasi dengan teman-teman tongkrongan kamu, yaitu adalah mengumpulkan handphone saat sedang nongkrong. Yap, ini mungkin sudah sering banget dilakukan, bahkan sering banget muncul di sosial media, dimana orang-orang tuh oke, kita kumpulin handphone dulu nih sebelum kita nongkrong. Handphonenya ditaruh di tengah atau mungkin ditaruh di dalam tas atau dikumpulkan dalam satu wadah tertentu, baru mereka akan nongkrong. Dengan demikian mereka tuh tidak akan fokus dengan handphone ini, melainkan mereka akan fokus untuk berkomunikasi sesama mereka. Dan tips yang kelima yang juga merupakan tips yang sangat amat penting yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi kebiasaan pubbing ini adalah dengan fokus terhadap apa yang ada di depan kamu aja. Misalnya saat kamu sedang ngobrol sama teman kamu atau saat teman kamu sedang curhat, kamu mungkin bisa fokus dengan curhatan mereka, nggak perlu fokus dengan handphone kamu. Atau saat guru kamu sedang ngajar, kamu bisa fokus dengan apa yang dijelaskan oleh guru kamu, tidak perlu fokus dengan handphone kamu. Atau misalnya saat orang tua kamu sedang menasehati kamu bisa fokus dengan nasihat-nasihat mereka, tidak perlu fokus dengan handphone kamu. Itu dia guys penjelasan singkat mengenai pubbing dan beberapa tips-tips yang mungkin bisa kamu praktekkan untuk menghindari atau mengurangi kebiasaan pubbing. Nah, semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua, dan tentunya buat teman-teman semuanya yang merasa mengalami masalah dengan kondisi mental kalian jangan ragu untuk berkonsultasi langsung dengan psikolog atau psikiater. Dengan begitu kamu bisa tahu nih secara lebih jelas apa sih yang sedang kamu alami pada saat itu, atau kondisi mental kamu itu sedang dalam kondisi apa. Sekaligus kalau memang kondisimu sedang tidak baik-baik saja, kamu tentunya bisa mendapatkan penanganan yang tepat oleh ahlinya. Nah, itu saja dari aku. Kalau misalnya kamu suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Nah, kamu juga bisa koreksi apapun yang aku sampaikan dalam video ini. Kalau misalnya aku ada salah, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian pengen dijelasin informasi sosial atau kesehatan mental lainnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Kamu juga bisa share video ini kalau memang kamu ngerasa video ini cukup bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kamu. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian bisa dapat notifikasi untuk video-video aku selanjutnya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.